Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Mi6 Model Kota Banda Aceh bersama saya Rania Ashilah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Duta Wisata Aceh, Bang Fima. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Rania. Bagaimana, Bang, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Rania sehat, Rania? Alhamdulillah sehat. Bang, kalau boleh tahu, Abang masih kuliah? Abang sekarang masih kuliah. Jurusan Abang apa? sekarang kuliahnya di Universitas Andalas Padang. Abang ngambil di jurusan teknik sipil. Jadi kayak yang hitung-hitung bangunan, yang bangun-bangunan, jalan, jembatan, kira-kira kayak gitu. Oke. Bang, tugas Duta Wisata itu apa aja sih, Bang? Tugas Duta Wisata. Jadi tugas Duta Wisata itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling penting itu ada 3. Nah, teman-teman, tugas Duta Wisata itu pertama adalah promotor. Promotor ini apa? Orang yang promosiin. Jadi nanti ada beberapa tugas atau program dari pemerintah. Nah, ini kemudian nanti dibantu sama Duta Wisata buat promosiinnya. Gitu juga sama destinasi-destinasi wisata yang ada di Aceh. Misal Abang kan sekarang menjabat sebagai Duta Wisata Aceh nih, Renia. Jadi Abang nanti bantu pemerintah buat promosiin apa aja sih destinasi wisata yang ada di Aceh. Nah, selain itu tugas yang kedua adalah Abang nih harus bisa ngedukasi, edukator kan. Jadi selain promotor, Abang juga edukator nih, Rania. Abang bantu teman-teman buat edukasi kira-kira budaya kita apa aja sih gitu. Destinasi wisata yang ada di Aceh itu apa aja sih gitu. Dan apa nih yang bisa dikembangin. Itu semua budayanya dikenalin, Bang? Semua budayanya. Enggak semua budayanya juga, tapi budaya-budaya yang potensial. Jadi kan budaya kita tuh ada banyak. Nah, sering berkembang budaya itu kan berubah-ubah tuh. Tapi ada budaya-budaya asli yang harus nih kita pertahankan. Kayak apa? Tari Saman, kemudian bahasa Aceh, kemudian pembelajarannya adat Ketanyo. Kan banyak tuh budaya-budaya Aceh. Banyak. Nah, yang baik-baik itu kita pertahankan, Rania, gitu. Oh, Yang terakhir tugas Duta Wisata tuh sebagai inisiator. Inisiator ini apa? Orang yang menggerak-gerakkan. Jadi yang buat program, buat gerakan misalnya lingkungan kita tuh kotor, gimana caranya kita ajak teman-teman buat bersihin. Karena kan kita kalau datang ke destinasi wisata kan kita lihat banyak sampah tuh misalnya. Nah, itulah Abang sama teman-teman Abang nanti kita buat gerakan buat kapan nih kira-kira kita bisa bersih-bersih pantai nih misalnya. Kira-kira kayak gitu Rania. Bang, apa motivasi Abang dalam mengikuti Duta Wisata? Oke, jadi motivasi Abang ikut Duta Wisata kemarin itu buat otomatis kan yang pasti berkontribusi sama daerah Abang. Abang ngeliat nih daerah Aceh atau daerah Aceh Singkil yang Abang kemarin Duta Wisatanya di sana, Abang ngeliat bahwa kita tuh banyak nih sumber daya alamnya, tapi nggak diiringin sama sumber daya manusia dan manajemen yang baik nih. Nah, Abang ngerasa kalau orang-orang di luar sana tuh harus tahu nih, kalau Aceh Singkil, terutama Aceh Singkil itu punya banyak potensi yang bisa dikembangin. Nah, Abang pengen nih ikut Duta Wisata buat kembangin itu awalnya. Kemudian Abang juga mau mengasah dan jadi agent of change gitu. Agent of change ini apa? Agen perubahan. Jadi kita sebagai anak muda ini harus bisa berkontribusi, harus bisa membuat orang-orang di sekitar kita tuh termotivasi dan terinspirasi. Nah, salah satunya lewat apa? Lewat Duta Wisata tadi. Gitu. Abang Duta Wisata Aceh? Iya, pertama Abang sebelum jadi Duta Wisata Aceh, Abang harus jadi Duta Wisata Aceh Singkil dulu. Nanti setelah Abang jadi Duta Wisata Aceh Singkil, Abang boleh tuh ikut pemilihan Duta Wisata Provinsi Aceh. Gitu. Boleh dibagikan tips dan triknya, Bang, sehingga terpilih menjadi Duta Wisata Aceh? Oke. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya harus Abang persiapkan sebelum Abang akhirnya ikut Duta Wisata Aceh kemarin. Nah, yang pertama adalah alasan. Setiap sesuatu yang kita lakukan harus ada alasan di balik itu gitu kan. Iya. Jadi sesuatu yang mendorong kita buat mencapai sesuatu. Nah, salah satunya kemarin misalnya Abang pengen jadi Duta Wisata Aceh. Alasannya tadi yang udah Abang sebutin. Jadi itu alasan-alasan kuat kenapa Abang pengen jadi Duta Wisata Aceh. Itulah yang misalnya nanti Abang kadang-kadang tuh Abang capek. Motivasinya Abang ingat lagi. Kenapa nih aku menjadi Duta Wisata Aceh? Nah, kayak gitu. Terus yang mungkin harus dipersiapkan selain itu belajar bahasa ya. Jadi belajar bahasa itu salah satu bukan syarat sih, salah satu poin plus yang bisa membuat kita terpilih jadi Duta Wisata Aceh. Kebetulan dulu Abang SMP-nya itu kan di pesantren. Iya. Di pesantren Abang itu wajib ngomong bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi
Jadi setelah abang dari pesantren, abang terbiasa tuh buat ngomong bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kenapa abang? Kenapa bahasa Arab sama bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris kan salah satu bahasa internasional. Iya. Nah, misal nih bule datang, abang sebagai duta wisata, dia nanya, ini nama pantainya apa ya? Kalau abang nggak bisa bahasa Inggris, kan abang nggak bisa jawab tuh, ya kan? Nah, itu juga pentingnya belajar bahasa. Abang bisa presentasiin, abang bisa memperkenalin budaya-budaya di Aceh sama orang-orang turis atau orang-orang yang ada dari mancanegara. Oh ya Bang, bagaimana perasaan Abang di saat Abang terpilih menjadi duta wisata Aceh? Alhamdulillah waktu terpilih sebagai duta wisata Aceh, abang seneng. Abang seneng karena abang bisa dikasih kesempatan dan tanggung jawab yang nggak semua orang bisa. Tapi di satu sisi duta wisata Aceh juga tanggung jawab yang gede gitu. Ya. Abang jadi duta wisatanya. Tapi kalau misalnya abang sebagai duta wisata, jabatannya cuma sekedar jabatan, apa gunanya kan? Nah, jadi duta wisata itu punya tanggung jawab buat menginspirasi teman-teman, ngasih perubahan, ngasih dampak ke teman-teman. Kira-kira kayak abang, kalau abang selama setahun menjabat abang gak ngapa-ngapain, sama aja kan, sia-sia dong duta wisatanya, ya gitu. Bang, yang terakhir, apa kata-kata motivasi yang mau Abang sampaikan ke teman-teman Min 6 Model yang ingin mengejar cita-citanya dan juga ingin menjadi seperti Abang? Oke. Abang sebenarnya bukan motivator, tapi ada beberapa kata-kata nih yang kalau abang ingat lagi, ini itu ngebuat abang terpacu gitu. Abang waktu kecil, abang waktu SMP, abang kan belajar banyak pelajaran yang sebelumnya abang nggak pernah tahu tuh kan. Jadi ada salah satu pepatah Arab yang bunyinya kira-kira kayak gini. Manjada, ada 3 kata yang selalu abang pegang sampai sekarang. Manjada wajada, mansobaro zofiro, mansaro alat darbi wasolah. Artinya apa? Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia bakal sampai, dia pasti bakal berhasil. Dan kedua, mansobaro zofiro, orang yang sabar pasti akan berhasil melalui suatu badai. Misal, kayak abang tuh kadang-kadang ngerasa kesulitan atau abang kadang-kadang ngerasa sedih dan gagal. Tapi kalau abang bisa sabar dan terus fokus sama tujuan yang abang punya, teman-teman juga kayak gitu, teman-teman harus percaya bahwa nanti badai pasti berlalu dan teman-teman bisa berhasil buat dapetin apa yang teman-teman citakan saat ini. Ya, semoga Abang selalu sukses ya Bang. Amin. Semoga Rania juga ya ada teman-teman yang nonton saat ini. Amin. Jadi teman-teman, sampai sini saja podcast kita kali ini. Video ini akan diupload di akun YouTube Min 6 Model Kota Banda Aceh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, satu lagi, jangan lupa follow IG Min 6 Model Kota Banda Aceh. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.